Sosok Panglima Jilah dampingi Ida Dayak pemimpin pasukan merah suku Dayak yang disegani. Sosok Panglima Jilah menyedot perhatian saat mendampingi Ida Dayak di Kalimantan Timur. Saat itu, Ida Dayak menghadiri acara BAHOPMDD Bahana Tario Borneo Bangkuler Rajak atau pertemuan akbar pasukan merah yang dihadiri oleh ribuan orang suku Dayak. Panglima Jilah adalah pemimpin Tariu Borneo Bangkuler Rajak TBBR, sebuah organisasi masyarakat suku Dayak yang fokus pada pelestarian budaya dan adat istiadat suku Dayak. Lalu siapa Panglima Jilah sebenarnya? Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah adalah tokoh yang disegani di tanah Kalimantan. Dilansir dari YouTube Larasati Channel, Panglima Jilah dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Termasuk baru-baru ini ketika pesulap merah menyudutkan adat dan budaya Dayak, saya Panglima Jilah siap kawal Ida Dayak ke jenjang yang lebih serius. Dia telah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya ini lahir. Panglima Jilah terlahir dengan nama Agustinus Jilah, pada tanggal 19 Agustus tahun 1980, di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Masa kecil Panglima Jilah bisa dikatakan kurang beruntung. Dia memiliki kekurangan di mana lidahnya suka keluar serta kondisi perut buncit. Kondisi ini membuat banyak orang tidak menyukai dirinya. Panglima yang dikenal dengan orasinya di mana-mana ini, rupanya dulu juga memiliki keterbatasan berbicara karena gagap yang diderita semasa kecil. Kendati memiliki kekurangan, Panglima Jilah terpilih menjadi Panglima adat suku Dayak. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Selain karena takdir dari Tuhan, rupanya Panglima Jilah adalah seorang anak keturunan seorang Panglima Dayak. Kakek dari Panglima Jilah ini merupakan seorang Panglima di zaman kerajaan dahulu. Meski memiliki postur tubuh yang tidak besar, Panglima Jilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Banyak hal yang dia perjuangkan, salah satunya menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, dia mampu menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal tersebut yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Sosok Panglima Jilah sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Pasukan merah beranggotakan sekitar 48.000 orang yang tersebar di seluruh Kalimantan. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial untuk ikut melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu dia juga mampu melestarikan dan melindungi hutan-hutan di Kalimantan dari para perusahaan asing. Selain menjadi sosok yang peduli masyarakat, rupanya Panglima Jilah juga memiliki ilmu kebal yang tinggi. Panglima Jilah suku Dayak, Pasukan Merah Kawal Ida Dayak 1 Komando Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkuler Rajak TBBR Panglima Jilah, menyatakan pihaknya siap menjaga Ida Dayak. Panglima Jilah juga siap mengawal Ida Dayak 1 Komando. Tariu Borneo Bangkuler Rajak siap jaga Ida Dayak. Pasukan Merah Kawal Ida Dayak, Pasukan Merah Kawal Ida Dayak 1 Komando, Pasukan Merah Jaga Ida Dayak, kata Panglima Jilah seperti ditayangkan di salah satu akun YouTube. Panglima Jilah mengatakan Tariu Borneo Bangkuler Rajak merupakan salah satu organisasi masyarakat Dayak yang berfokus pada pelestarian budaya. Dia menegaskan TBBR menjadi benteng terakhir bagi masyarakat Dayak. Dalam kesempatan itu, Panglima Jilah meminta pesulap merah untuk mencabut pernyataan yang menyudutkan suku Dayak dan meminta maaf. Dia berharap masyarakat Dayak mendapatkan fasilitas untuk dihormati sebagai warga Indonesia seutuhnya. Mengikuti perkembangan zaman saat ini juga kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas dan diperlakukan sama yang setara, ujar Panglima Jilah. Panglima Jilah dukung Ida Dayak. Pengobatan Ida Dayak karena itu merupakan warisan nenek moyang kita. Selain itu, Panglima Jilah mendukung pembangunan Ida Dayak sebagai warga yang baik di Kalimantan Timur. Dia berharap Ida Dayak dapat berdampak positif bagi pembangunan SDM masyarakat Dayak dan dapat memberikan yang terbaik bagi sesama warga Indonesia. Harapan lain yang disampaikan Panglima Jilah adalah perihal kesedihan pesulap merah untuk segera mencabut perkataan yang selama ini menyudutkan Ida Dayak. Dia manusia biasa yang selama ini kehidupannya diperuntukkan untuk menolong orang dengan tanpa pamrih. Titik petik 2.
Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan keamanan kepada Ida Dayak khusus agar suku Dayak dapat berinteraksi dengan warga secara umum lebih-lebih di TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat perbedaan bukan menjadi ketegangan tapi menjadi wadah untuk kebaikan bersama dari suku Dayak di masa depan, imbuh Panglima Jilah. Sempat komentari kemampuan Ida Dayak, pesulap merah diajak bertemu suku Dayak. Ida Dayak menjadi topik perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, video yang menunjukkan kemampuan Ida Dayak dalam menyembuhkan pasien patah tulang hanya dengan minyak viral di media sosial. Ida Dayak sendiri diklaim mampu mengobati patah tulang, keseleo, saraf kejepit, stroke hingga lumpuh. Saat video tersebut viral, Marcel Radival alias pesulap merah memberi tanggapan mengenai hal tersebut. Jadi tenar, Ida Dayak pun diundang Jenderal TNI hingga anak Presiden Soekarno. Pesulap merah menilai, hal yang dilakukan Ida Dayak seperti ahli tulang lainnya, tak ada yang spesial. Ia bahkan sempat memberikan tantangan untuk membuktikan kekuatan mistis suku Dayak. Pasti banyak di kolom komentar, kalau enggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke Dayak. Nih gue bisikin, ongkosinlah gue ke sana. Terus siapa yang harus gue ketemuin? Ujar Marcel dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, ongkosin gue ke sana, kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, tegas Marcel. Ia bahkan sempat memberikan tantangan untuk membuktikan kekuatan mistis suku Dayak. Pasti banyak di kolom komentar, kalau enggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke Dayak. Nih gue bisikin, ongkosinlah gue ke sana. Terus siapa yang harus gue ketemuin? Ujar Marcel dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, ongkosin gue ke sana, kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, tegas Marcel. Tak pelak, salah seorang warga suku Dayak menanggapi serius komentar pesulap merah itu. Pria bernama Eda Stephen Lalung baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marcel. Selamat malam Marcel pesulap merah. Saya Eda Stephen sudah ada di kota Jakarta. Saya pengen jumpa dengan Anda, bercerita, imbu Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marcel tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah.